Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait perhitungan pajak hotel khususnya di Kota Bekasi. Yang sebelumnya, dari sini akan menjelaskan dulu terlebih dahulu, di mana besar kecilnya realisasi pajak daerah yang diterima itu tergantung bagaimana mekanisme pemungutan pajak yang dilakukan. Karena pemasukan di setiap daerah itu tidak akan sama, tergantung dengan kondisi dan keadaan ekonomi pada masing-masing daerah. Nah, pemungutan pajak hotel itu bisa dikatakan efektif apabila dilihat dari persentase mendekati atau lebih dari 100%, di mana jika semakin tinggi persentase efektivitas, maka menunjukkan semakin efektif dalam pengambilan pajak hotel. Pajak daerah sendiri itu pun juga memiliki potensi yang tinggi untuk menyumbang pendapatan asli daerah yang ada. Salah satunya pada sektor hotel yang menjadi pajak penunjang dalam meningkatkan pariwisata. Pengertian dari pajak daerah itu sendiri adalah pengambilan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang dipergunakan untuk menunjang dan membiayai segala pengelolaan pekerjaan pemerintahan, pembangunan, dan juga pelayanan yang diberikan untuk masyarakat. Jenis-jenis pajak daerah itu terbagi menjadi dua. Ada pajak daerah kabupaten atau kota dan juga pajak daerah provinsi, di mana pajak daerah kabupaten atau kota itu terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air dan tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan untuk jenis pajak daerah provinsi itu sendiri terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan juga pajak rokok. Nah, menurut Perda Kota Bekasi nomor 14 tahun 2011, pasal 1, pengertian hotel merupakan penyedia fasilitas dalam bidang jasa penginapan, termasuk jasa bersangkutan lainnya yang dikenai biaya, seperti hotel, lodgement, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Sedangkan pengertian dari pajak hotel itu sendiri adalah pajak yang dibayarkan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Nah, peraturan daerah Kota Bekasi yang terkait dengan pajak daerah itu ada 4. Yang pertama itu ada Perda nomor 14 tahun 2011 tentang pajak hotel itu sendiri, Perda Kota Bekasi nomor 11 tahun 2016 tentang ketentuan umum pajak daerah, Perda Kota Bekasi nomor 10 tahun 2019 tentang pajak daerah, dan Perwali Kota Bekasi nomor 19 tahun 2021 tentang pengelolaan pajak daerah secara online. Di dalam pajak itu sendiri ada 3 perumpamaan yang terkenal dengan objek pajak, subjek pajak, dan juga wajib pajak. Di mana objek pajak hotel itu adalah fasilitas yang disediakan, seperti kamar, pelayanan penunjang yang diberikan, fasilitas hiburan, serta adanya jasa penyewaan gedung serbaguna sebagai suatu acara. Sedangkan subjek pajak hotel itu sendiri adalah lembaga atau perorangan yang melakukan pembayaran kepada lembaga atau perorangan yang mengusahakan sebuah hotel. Dan wajib pajak hotel adalah lembaga atau perorangan yang melaksanakan pembayaran berdasarkan pelayanan hotel yang ada. Sistem pajak hotel yang berlaku di Indonesia itu masih didasari dengan hukum yang konkret dan ketat, sehingga semua pihak wajib mematuhinya. Beberapa hal yang tidak termasuk dalam objek pajak hotel itu ada 5. Yang pertama itu ada jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Lalu ada jasa hewan apartemen, kondominium, dan sejenisnya, jasa tempat tinggal di pusdik atau kegiatan keagamaan, jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya, serta jasa biro perjalanan atau wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. Jika dilihat berdasarkan tabel di bawah ini, realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Bekasi itu masih mengalami fluktuatif dan pada tahun 2020 hingga 2022 persentase pajak hotel di Kota Bekasi dapat dikatakan kurang efektif karena berada di bawah 100%. Meskipun pada tahun 2022 ini menunjukkan persentase 97% itu sebenarnya udah lumayan efektif ya karena sudah mendekati angka 100%. Nah, pemungutan pajak hotel itu pun seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa dapat dikatakan efektif apabila telah mendekati atau lebih dari 100%.
Karena semakin tinggi persentase efektivitas menunjukkan semakin efektif dalam pengambilan pajak hotel dan restoran yang ada. Nah, bagaimana sih cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tingkat efektivitas yang maksimal dalam pemungutan pajak itu? Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adanya transparansi pekerjaan yang bersifat terbuka dan mudah untuk diakses. Yang kedua, akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kondisional sesuai prinsip efisiensi dan efektivitas, serta parsiatif yang berperan langsung dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kesamaan hak yang tidak dapat melakukan adanya diskriminasi, serta seimbangnya hak dan kewajiban segala pekerjaan yang bersifat keadilan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menghitung pajak hotel itu sendiri. Kita ambil sebuah contoh di mana Hotel ABC ini berada di Kota Bekasi selama bulan November 2023 memperoleh pendapatan dari sewa kamar dan jasa lainnya dengan rincian sebagai berikut. Ada pendapatan sewa kamar yang terdiri dari 4 tipe kamar, yaitu kamar standar telah terisi 70 dengan harga 300.000 per malam, lalu kamar deluxe ya, dengan kuota terisi 50, harga per malamnya 450.000, kamar eksekutif terisi 30 dengan harga per malam 800.000, dan tipe suite itu terisi 15 dengan harga 1.250.000 per malamnya. Sedangkan untuk pendapatan jasa lainnya, sewa ruangan rapat atau pertemuan dalam sebulan itu di harga 30 juta, jasa telepon, fax, dan fotokopi di 3 juta, lalu fitness center dan kolam renang 65 juta, laundry 3 juta, makan dan minum 80 juta, dan snack corner itu ada di angka 65 juta dalam November 2023. Lalu bagaimana sih cara menghitung pajak hotelnya? Jika kita lihat di tabel sebelah sini, itu ada beberapa perhitungan yang sudah saya lakukan. Yang pertama itu untuk menghitung tipe standar itu 30 hari, karena di bulan November itu terdapat 30 hari, dikali 70, yaitu kuota kamar yang terisi, dikali 300.000 biaya yang harus dikeluarkan per malamnya, dikali 70%. Karena dari 70 kuota terisi itu, dari total kamar keseluruhan terisi 70%. Sehingga memunculkan nominal 441 juta. Selanjutnya, untuk tipe deluxe sendiri, 30 hari dikali kuota terisi 50, dikali biaya per malam 450.000, dikali kuota kamar yang terisi penuh itu adalah 50%. Maka menunjukkan hasil 337.500.000 rupiah. Lalu untuk tipe eksekutif, itu ada di 30 hari, dikali kuota terisi 30, dikali 800.000 biaya per malam, dikali 80%. Jadi dari 30 kamar kuota terisi itu ternyata ada 80% kamar yang berhasil diisi pada bulan November, sehingga menunjukkan hasil 576 juta. Lalu untuk tipe suite itu 30 hari dikali 15 kamar kuota terisi, dikali 1.250.000 biaya per malam, dikali 75% kuota yang berhasil terisi. Sehingga menunjukkan nominal 421.875.000. Sehingga untuk total pendapatan sewa kamar itu sendiri ada di angka 1,7.776.375.000. Sedangkan untuk pendapatan jasa lainnya itu lebih mudah nih menghitungnya. Kita tinggal mengkalikan dengan asumsi semisal untuk sewa ruang rapat atau pertemuan itu dalam sebulan digunakan 7 kali. Berarti 7 kali dikali 30 juta menghasilkan 210 juta ribu. Lalu untuk jasa telepon, fax, dan fotokopi kita asumsikan 30 hari itu per harinya itu ada di angka 3 juta. Sehingga dalam sebulan menunjukkan 90 juta. Lalu untuk fitness center dan kolam renang itu 30 hari dikali dengan 2 juta berarti menghasilkan 60 juta. Laundry 30 hari dikali 3 juta itu berarti 90 juta. Untuk makanan dan minum kita asumsikan sebulan itu 80 juta dan untuk snack corner 65 juta. Sehingga total pendapatan jasa lainnya itu di bulan November sebesar 595 juta ribu rupiah. Nah, untuk total pendapatan A dan B ini sebelumnya kita tambahkan terlebih dahulu, di mana total pendapatan sewa kamar ditambah dengan pendapatan jasa lainnya, menunjukkan angka yaitu 2.371.375.000. Dan jangan lupa kita harus menghitung service charge sebesar 5%, yaitu sebesar 118.568.750. Sehingga untuk mengetahui
DPP-nya itu tinggal kita tambahkan saja total pendapatan A dan B ditambah dengan service charge sebesar 5%, yaitu menunjukkan angka 2.489.943.750. Nah, sehingga untuk menghitung pajak hotel 10% itu gimana caranya? Berarti kita tinggal mengkalikan DPP dikali dengan 10%, yaitu 2,489.943.750 dikali 10%, berarti hasilnya adalah 248.994.375. Segitu pajak yang harus dibayar oleh pihak hotel ABC. Lalu bagaimana sih perhitungan pajak hotel jika semisal Pak Ingga itu sebagai subjek pajak atau Pak Ingga itu sebagai tamu hotel yang ada di hotel ABC tersebut? Kita menggunakan asumsi seperti ini. Contohnya Pak Ingga itu menginap di hotel ABC yang berlokasi di pusat kota Bekasi selama 4 hari dan melakukan pembayaran. Antara lain jasa sewa kamar tipe deluxe itu 450.000 per hari, jasa fitness centernya itu 150.000 sehari, jasa laundry 70.000 per hari, jasa teleponnya itu 100.000 per hari, dan food and beverage 130.000 per hari. Berarti berapa sih pajak hotel harus dibayarkan oleh Pak Ingga selama 5 hari menginap di hotel ABC jika service charge yaitu 5% dari jumlah pembayaran? Nah, maka perhitungannya akan terlihat seperti tabel di bawah ini, di mana jasa sewa kamarnya itu berarti 5 hari dikali 450.000 menunjukkan angka di 2.250.000. Lalu jasa fitness centernya itu 5 hari dikali 150.000 berarti 750.000. Begitupun jasa laundry 5 dikali 70.000 berarti 350.000. Jasa telepon 100.000. Makan dan minum 5 dikali 130.000 berarti 650.000, dan jumlah pembayarannya berarti total keseluruhan itu ada di angka 4.100.000. Nah, jangan lupa juga kita harus menghitung service charge dulu nih sebesar 5%, yaitu 205.000. Sehingga DPP yang didapatkan itu adalah jumlah pembayaran ditambah service charge sebesar 5%, yaitu 4.305.000. Nah, sehingga pajak yang hotel yang harus dibayarkan oleh Pak Ingga ini adalah DPP dikali 10%, berarti 4.305.000 dikali 10% adalah 430.500. Sekian mungkin beberapa tutorial atau cara bagaimana menghitung pajak hotel, baik dari sisi objek pajak ataupun subjek pajak. Sekian presentasi yang mungkin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.